Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Koja Kito. Apaan tuh Kak Koja Kito? Berkoja sambil bercerita. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Senja Pratiwi dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1, yang pastinya siswi dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Kebetulan nih kita mendapatkan narasumber. Boleh tuh Kak perkenalan dengan nama dan asal sekolahnya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya salah satu siswa SMA Yadika Kota Lubuk Linggau. Kalau boleh tahu sebelumnya Kakak berasal dari SD mana nih? Waktu SD, aku alumni SD 38 Kota Lubuk Linggau. Kalau untuk SMP? Di SMP, aku salah satu alumni SMP Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. SMP Negeri 2. Nah, waktu semasa SMP tuh, Kakak pernah mendapatkan apresiasi apa atau mengikuti organisasi apa nih? Waktu di SMP, aku belum terlalu minat bergabung di organisasi. Bisa dibilang aku kayak nggak berminat atau kayak belum tumbuh rasa minat atau rasa berani atau keberanian percaya diri waktu di SMP. Nah, kalau di SMA sendiri nih, kita say hi dulu ke warga Yadika nih. Halo warga Yadika. Nah, di sini Kakak mengikuti organisasi apa nih, Kak? Di Yadika, aku mengikuti organisasi yang pertama tuh OSIS, yang kedua PMR, yang ketiga karate, keempat pramuka, yang kelima tari. Nah, kalau dari beberapa organisasi tersebut, apa sih yang pernah Kakak dapetin? Misalnya di organisasi OSIS menjadi apa itu? Aku selama mengikuti organisasi, aku mendapatkan banyak pengalaman, kayak banyak teman, dapat materi-materi, terus dapat hal-hal yang belum pernah aku dapatin sebelumnya. Nah, iya. Nih, boleh nih Kak ceritain sebagian kecil dari keasikan di Yadika tuh, apa tuh salah satunya? Jujur, di Yadika aku ngerasa kayak emang asik. Gurunya tuh nggak ngebeda-bedain sesama murid, kayak ini siapa, itu siapa, nggak ngebedain di Yadika. Terus tuh pembelajaran di Yadika juga bagi aku asik sih, kayak nggak terlalu nuntutin untuk bisa. Terus di Yadika juga kita tuh ngebolehin bawa HP kan, jadi kita nggak terlalu kayak bosan. Tapi waktu di jam pembelajaran HP-nya dikumpulin kok. Ya. Berarti masih berfokus kepada pembelajaran tersebut. Nah, balik lagi nih Kak, Kakak kan sebagai Duta Sahabat Nusantara. Apa sih Kak Duta Sahabat Nusantara? Nah, Duta Sahabat Nusantara tuh kayak organisasi yang memiliki visi dan misi. Nah, Duta Sahabat Nusantara untuk mempromosikan Nusantara atau memperkenalkan budaya-budaya daerah tersebut. Salah satunya apa aja tuh Kak? Kayak makanan khas daerah, tarian tradisional, musik, dan lain sebagainya. Oh baiklah, berarti tujuan pertama Kakak mengikuti Duta Sahabat Nusantara itu apa sih Kak? Tujuannya tuh pengen cariin materi, pengalaman-pengalaman baru, terus pengen lebih tahu lebih dalam tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Berarti tingkat penasarannya tuh begitu tinggi ya. Selain itu, bagaimana sih Kak rasanya jadi Duta Sahabat Nusantara itu? Udah pastinya bangga ya, karena waktu di SMA baru kayak mencapai prestasi. Karena waktu di SD tuh pernah mencapai prestasi, tapi waktu di SMP-nya kayak menurun. Prestasinya menurun. Nah, Kakak sebagai Duta Sahabat Nusantara nih, apa pesan dan untuk orang-orang di luar sana yang belum ingin mengenal suatu kebudayaan tuh Kak? Bagi aku sendiri, kita penting mengenal budaya, karena siapa lagi yang bakal mengembangkan budaya di Nusantara kalau bukan kita sendiri warga Indonesia. Selanjutnya nih, tadi kakaknya sebelum kakak masuk Yadika tuh kakak punya latar belakang. Apa tuh latar belakangnya sebelum masuk ke SMA Yadika? Latar belakang masuk di SMA Yadika, kayak kemarin tuh sempat disuruh SMA lain ya. Nah, tapi karena awalnya memang milih Yadika. Emang udah milih Yadika? Dari awal tuh emang tertariknya emang ke Yadika.
Selanjutnya nih, apa sih Kak yang memotivasi dan motivasi besar Kakak sebagai sahabat Nusantara itu? Termotivasi karena tingkat penasaran aku tuh tinggi, pengen mengetahui semua kegiatan, terus kayak pengen mencoba suatu hal-hal yang baru. Nah, kan setiap kegiatan tuh atau setiap apa yang kita punya kita miliki itu pastinya kita punya tantangan. Menurut Kakak tantangan terbesar menjadi duta sahabat Nusantara apa tuh? Udah pastinya waktu buat tag video tuh gugup, kurang percaya diri. Jadi cara mengatasinya gimana? Aku berlatih ya, kayak berkomunikasi sama orang terdekat atau berlatih public speaking di depan kaca. Oke. Apalagi dia? Selanjutnya mungkin Kakak punya prestasi lain selain duta sahabat Nusantara tuh, apa aja tuh Kak? Nah, pernah waktu awal-awal masuk SMA, aku tertarik mengikuti olimpiade nasional. Nah, di bidang biologi, pertama tuh awal ikut lomba olimpiade itu nggak dapat medali. Terus uji lagi, nggak dapat lagi. Yang ketiga baru dapat, alhamdulillahnya dapat. Alhamdulillah. Berarti suatu kegagalan tidak memutuskan tingkat penasaran dan keinginan Kakak ya. Apalagi nih tadi yang kita ingin tanyakan. Apa ya? Kakak sendiri di SMA Yadika mungkin memiliki banyak teman dari organisasi tersebut, salah satunya Pramuka, OSIS dan lain sebagainya. Nah, di situ salah satu yang paling Kakak dalami nih dari kelima organisasi tersebut itu organisasi apa? Di OSIS. Penghargaan apa tuh yang pernah Kakak dapetin di OSIS selain mendapatkan teman dan mendapatkan rasa percaya diri yang lebih, atau Kakak punya jabatan tuh di sana? Ya, bagian prestasi akademik. Aduh, berarti Kakak pinter. Nah, selanjutnya pastinya Kakak punya visi dan misi nih sebelum masuk ke duta sahabat Nusantara. Apa sih Kak visi dan misi Kakak di situ? Kalau di visi, yang pertama tuh menjadi agen positif bagi masyarakat, menjaga kelestarian daerah. Dan banyak lagi. Terus kalau di misi, mengembangkan program-program tentang kelestarian budaya, memperkenalkan budaya yang ada di daerah kita. Terus tuh mempromosikan tentang tarian, tentang makanan daerah dan banyak lagi. Nah, di sini aku cukup termotivasi nih Kak dengan Duta Sahabat Nusantara. Bagaimana sih Kak cara daftar untuk Duta Sahabat Nusantara? Daftarnya tuh melalui online ya, dari IG. Terus mungkin tantangan atau ajang apa aja sih yang Kakak ikuti dalam tersebut? Ajangnya tuh kayak mempromosikan kegiatan budaya. Kegiatan budaya. Apa sih ya namanya itu lupa. Kakaknya kan setiap olimpiade seperti itu pastinya punya tantangan yang lebih meningkat. Salah satunya bikin video dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama kali dan sampai terakhir itu apa aja tuh Kak? Buat video. Dari awalnya tuh kayak ngisi soal. Yang kedua membuat video. Kalau dari Duta Sahabat Nusantara membuat video tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Berarti Kakak ngambil budaya yang di Waterloo Bukelinggo. Kemarin tuh buat videonya di Waterfang, terus disambung lagi di Masjid Agung, Lapangan Kurma. Iya. Nah, kalau itu Kakak bikin videonya itu harus semenarik mungkin atau lebih mendalami ke dalam materi itu Kak? Yang pastinya mendalami materi. Terus yang kedua yang pastinya menarik ya. Agar itu mungkin kan setiap video itu bakal ada nilai. Ya. Nah, itu diambil dari nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari kreatif video, terus dari penjelasan materi yang dijelasin di videonya. Baiklah, selain itu kan Kakak juga nih bikin video di apa tadi? Lapangan Kurma. Di Lapangan Kurma dan Waterfang. Di Waterfang. Nah, di situ Kakak termotivasi dari siapa sih? Awal-awalnya
bingung mau buat video di mana kan. Terus tuh komunikasi sama guru di Yadika, terus kata pak pembelajaran sejarah, bagusnya tuh buatnya di lapangan kurma karena di sana tuh banyak sejarah-sejarahnya, sama di apa itu Waterpang. Karena di situ menyimpan banyak sejarah. Banyak sekali. Nah, Kak, di sini tuh kan Kakak berarti mendapat pendapat dari guru. Nah, di sini sebagai duta Sahabat Nusantara, banyak nggak sih Kak dari daerah kita yang mendapatkan apresiasi tersebut? Banyak. Mungkin Kakak juga udah mendapatkan teman kan? Iya, banyak ya. Dari berbagai daerah. Dari Bangka, dari Jatim, dari Bekasi. Banyak juga. Lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, nanya mulu nih. Kan Kakak punya prestasi nih secara online. Nah, salah satunya secara online itu melalui Instagram. Banyak nih, salah satu prestasi yang Kakak dapatin selain yang jadi duta dan Olimpiade Biologi itu apa lagi? Sekarang nih lagi di masa karantina DPJI. Aduh, keren banget. Itu nanti bakal diseleksi ya, Kak? Bakal diseleksi. Ini masih seleksi tahap 2. Jadi sampai berapa tahap itu? Belum tahu kayaknya sampai 3 atau 4 tahap. 4 tahap, semoga lulus ya Kak ya. Semoga. Amin. Biar makin prestasinya tuh makin besar dan meningkat. Nah, di sini nih Kak, pastinya Kakak punya pesan dan pesan-pesan nih untuk anak-anak yang belum mengenal Nusantara, dan aku juga cukup termotivasi nih menjadi duta Sahabat Nusantara. Nah, gimana tuh Kak cara Kakak untuk mengajak anak-anak yang lain agar bisa masuk ke duta Sahabat Nusantara? Kayak kita membuatin poster tentang kebudayaan, karena kan di zaman sekarang siapa lagi yang bakal ngembangin kebudayaan Nusantara kalau bukan kita sendiri, anak muda zaman sekarang. Ya. Tapi banyak nih Kak anak muda zaman sekarang itu yang memasuki pergaulan bebas, tidak memperdulikan tuh yang namanya budaya kan. Nah, kalau untuk yang lain tuh bagaimana sih Kak cara kita memberi motivasi kepada mereka di luar sana yang mungkin pesan buat mereka yang tidak memperdulikan suatu prestasi ataupun pembelajarannya? Bagi aku sendiri, karena kan aku kemarin sempat kayak tidak tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Tapi sekarang aku tertarik karena bagi aku dengan mengikuti kegiatan tersebut kita mendapatkan banyak pengalaman, terus kita lebih mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Udah itu aja. Mungkin itu aja nih video dari kita. Pesan untuk duta Sahabat Nusantara apa tuh Kak? Terus berkembang, menginspirasi untuk orang-orang zaman sekarang, karena siapa lagi yang bakal mengembangkan kebudayaan kita sendiri kalau bukan warga Indonesia. Oke, begitu saja video dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.